Shalom bagi kita semuanya. Bersyukur kepada Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan kedua di tahun yang baru 2025. Kiranya kita semakin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, jemaat Tuhan, mari kita membaca Injil Lukas 10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Kita membacanya secara bergantian. Ibu akan membaca di ayat yang ganjil, Bapak Ibu dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan membaca di ayat yang genap. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah kau dibunuh atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika isi pada orang yang layak dengan damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan kalau kamu masuk dalam sebuah kota, janganlah berpindah situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi kalau kamu masuk dalam sebuah kota dan kamu tidak menerima situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu, tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan didirikan namanya dekat. Amin. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema panggilan untuk memberitakan kabar baik. Ketika kita mempelajari kitab Injil, ternyata ditemukan hanya Injil Markus dan Lukas yang menggunakan istilah kerajaan Allah. Selain daripada itu, Matius lebih condong menggunakan kata kerajaan sorga. Nah, sebenarnya pada prinsipnya kerajaan Allah dan kerajaan sorga itu sama, di mana Allah bertahta di situ, dan itu adalah tempat di mana Allah berdiam. Itulah kerajaan Allah ataupun kerajaan sorga. Nah, cuman ketika kita menemukan di dalam pasal ini, di dalam Injil Lukas ini, kata kerajaan Allah itu disebutkan oleh Tuhan Yesus sendiri itu 2 kali. Itu maksudnya supaya ketika orang yang membaca Injil Lukas ini yang ditujukan kepada orang non-Yahudi, mereka mengerti bahwa sebenarnya Allah itu punya tempat. Itulah yang disebut sebagai kerajaan Allah. Ingat bagaimana ketika Yesus berhadapan dengan Pilatus, Yesus mengatakan, kerajaanku bukan berasal dari dunia ini. Kerajaanku berasal dari sorga, gitu ya. Kita bisa temukan itu di dalam setiap kitab Injil, ya. Bagaimana Yesus selama hidup di bumi ini
Yesus selalu menyampaikan tentang kerajaan Allah, kerajaan sorga. Penggunaan kata kerajaan sorga dan kerajaan Allah itu dituliskan oleh penulis Injil masing-masing supaya orang yang membaca tulisan itu bisa familiar, bisa mengerti, memahami apa yang Allah kehendaki. Ya. Jadi pada prinsipnya kerajaan Allah, kerajaan sorga itu adalah dimiliki oleh Allah, di mana Allah memerintah, di mana Allah berdiam, bertahta di situ. Nah, kita perhatikan di dalam Injil Lukas ini, ya, Yesus mengutus 70 murid. Nah, jadi pemikiran ataupun pemahaman dari 70 murid ini sama dengan 12 para rasul, para murid juga. Kenapa Yesus mengutus 70 murid bukan 12 para rasul? Karena memang pada waktu itu ketika kita melihat di perikop sebelumnya, banyak orang-orang yang belum mengenal dan belum memahami apa yang dikatakan oleh Yesus tentang hal mengikut Yesus. Mengikut Yesus itu sesuatu hal yang mungkin mereka pahami pada waktu itu, mengikut seperti followers, ya. Ada raja ya harus diikuti, ada raja harus dipatuhi, ya. Jadi begitu polosnya setiap orang yang memahami kata mengikuti. Nah, sehingga ketika Yesus berbicara tentang hal mengikut Yesus di pasal berikutnya, di pasal yang ke-9 ya, hal mengikut Yesus di Injil Lukas ini, ya, banyak orang-orang tidak mengerti akan hal itu. Nah, sehingga di dalam pasal yang 10 itu Yesus melihat bahwa perlu orang bertambah-tambah untuk memberitakan tentang kerajaan Allah. Nah, sehingga Yesus mengutuslah 70 murid itu yang tertulis di dalam pasal 10. Ya. Kita perhatikan di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Yesus menunjuk 70 murid yang lainnya supaya mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Ya. Yesus mengatakan bagaimana apa yang menjadi keluhan ataupun kesedihan di dalam hati Yesus, yaitu di dalam ayat yang kedua. Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Ya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ada makna ataupun kandungan daripada ayat itu. Bagaimana Yesus melihat bahwa begitu banyak manusia di dunia ini, tetapi mereka tidak mengenal Allah yang benar. Mereka seumpama adalah orang-orang yang kehilangan akan sosok Allah yang benar. Karena pada waktu itu banyaklah orang-orang yang terikat dengan ajaran-ajaran Helenisme, ya. Kemudian ajaran agnostik, ya, yang menyadari bahwa yang menciptakan semua alam semesta ini adalah sesuatu yang sangat kuat, yang sangat besar kuasanya, ya. Yesus berada di dalam pengajaran-pengajaran yang seperti itu. Sehingga Yesus mengatakan kepada para murid yang 70 orang itu supaya mereka memberitakan terlebih dahulu apa yang mereka sudah dengar, apa yang sudah mereka pelajari selama ini di dalam perkataan Yesus, ya. Mereka sudah mendengar, mereka sudah memahami, mereka sudah belajar tentang apa yang dikatakan oleh Yesus. Sehingga apa yang didengar itulah yang harus mereka sebarkan kepada orang-orang banyak. Bahkan harus menjadi pasukan pendahulu daripada Yesus. Ya.
Ini seperti istilahnya begini, presiden mau datang, ada pasukan foragers, ya. Ada pasukan clean up yang membersihkan, mensterilkan. Jangan-jangan ya ada yang tidak baik terjadi kepada presiden, seperti itu ya. Jadi di dalam pemerintahan itu dikenal istilahnya pasukan foragers, ya, yang mendahului kedatangan dari yang utama. Nah, itulah yang dikatakan Yesus kepada ke-70 murid itu. Dan Yesus memberikan beban kepada mereka sebagaimana Yesus memiliki suatu kesedihan, suatu ya dikatakan memiliki suatu kegentaran bahwa begitu banyak orang-orang yang akan mati ke neraka kalau mereka tidak menerima Yesus. Mereka tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya. Ibaratnya ketika ada ya saya misalnya memiliki suatu tanah perkebunan yang sangat luas sekali. Kemudian saya kekurangan orang untuk memanen hasil dari tanaman yang sudah ada di situ. Contohnya kopi, jeruk, dan lain sebagainya ya. Nah, karena saya kekurangan orang, sehingga saya katakan, wah memang tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ya, itulah keluhan saya sebagai pemilik kebun itu, pemilik ladang itu. Ya, sebentar lagi musim tuayan, sebentar lagi saya akan panen. Tetapi bagaimana ya? Orang-orang yang bekerja memanen hasil tanaman itu tidak banyak. Kemarin sempat banyak, begitu ya. Mungkin keluhan saya sebagai pemilik ladang itu, kemarin sempat banyak tapi banyak yang korupsi. Banyak yang ambil ataupun mencuri hasil panen saya sehingga saya rugi. Untuk apa saya memperkerjakan orang-orang yang seperti itu lagi? Ya. Nah, di sini Yesus ingin mengatakan bahwa pekerja sedikit, tuayan memang banyak. Jikalau para hamba Tuhan ya melihat bahwa begitu banyak jemaatnya, pendeta memiliki banyak jemaatnya, tetapi majelisnya sedikit untuk melayani jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, maka pemilik itu akan katakan kepada pendeta itu akan katakan kepada majelis, kita harus berdoa supaya banyak para pekerja yang membawa jemaat kita yang banyak ini, supaya mereka bisa dibawa kepada Tuhan. Itulah maksud daripada ayat yang kedua ini. Tuayan memang banyak. Secara masif kita katakan banyak tuayan, banyak jiwa-jiwa yang masih belum membutuhkan, yang masih membutuhkan keselamatan. Tetapi apa yang terjadi? Pekerja sedikit. Ya, itulah maksudnya. Kemudian di ayat yang ketiga, Yesus katakan, pergilah. Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Ya. Yesus memberikan pemahaman kepada para murid 70 orang itu supaya mereka sadar, ada suatu awareness, kesadaran bahwa mereka akan diutus di tengah-tengah serigala. Kita tahu ya, domba itu adalah binatang yang sangat menurut sekali, ya, penurut. Ya. Domba itu sangat mengenal siapa gembalanya, ya. Nah, kemudian domba yang tulus itu, domba yang penurut itu harus dilempar, harus berada di tengah-tengah serigala. Ini
contoh ataupun simbol binatang yang sangat kontradiksi sekali, sangat berbeda sekali. Ya, domba penurut, sedangkan serigala liar. Tidak ada serigala yang penurut ya. Serigala itu liar. Serigala itu binatang yang sangat menakutkan, gigi-giginya tajam, ya. Dan dia haus akan daging. Dia sangat ingin memakan yang namanya daging, apakah manusia atau binatang-binatang yang lain. Sedangkan domba tidak makan daging. Domba makan rumput, ya. Dan domba itu tidak memiliki penciuman yang tajam seperti serigala. Domba itu hewan yang baik sekali, penurut sekali. Nah, jadi Yesus menyuruh para murid supaya mereka itu pergi dan diutus seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Ya. Nah, dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, kita belajar untuk memahami bahwa memang itu adalah tugas yang diberikan Yesus kepada para murid 70 orang ini. Ya. Ada surat penugasan dari Yesus kepada mereka. Dan mereka harus menurut. Mereka tidak boleh melawan. Karena mereka tahu bahwa Yesus yang menyuruh mereka untuk melakukan tugas itu. Nah, kemudian apa saja yang harus mereka ikuti? Aturan-aturan apa saja? Kita perhatikan di dalam ayat yang keempat. Jangan membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kata jangan ini adalah suatu larangan supaya diikuti. Kita bisa bayangkan ya, kalau kita membawa beban, pasti gerak kita itu nggak lincah. Pasti kita keberatan karena kita membawa beban. Ya. Seperti itulah yang dimaksud. Tuhan Yesus tidak membuat para murid menderita. Bukan tujuan dari Tuhan Yesus untuk membuat para murid menderita. Misalnya para murid ya, kalau misalnya lapar, gak ada uang bagaimana? Tetapi Tuhan Yesus katakan jangan membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Ya. Terus kalau kami lewat, kami tidak boleh menyapa. Waduh, bagaimana maksudnya? Rupanya betul juga dibilang jangan memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Ketika kita membaca ayat 4 ini, maksudnya apa? Nah, ternyata ketika orang yang disebut sebagai penerima misi Kristus ya, yang menerima tugas daripada Yesus, dia tidak boleh dipusingkan oleh segala kebutuhan-kebutuhan dunia ini. Ya. Dia harus benar-benar mengandalkan hidupnya di dalam Tuhan. Dia tidak boleh berpikir apa nanti yang aku akan makan, apa nanti aku akan minum, apa nanti tabunganku, bagaimana uangku nanti. Tidak boleh seperti itu, ya. Jadi benar-benar dia harus mengandalkan Tuhan. Jadi ketika saya membaca ayat ini, berat sekali rasanya menjadi pengikut Kristus itu, ya. Memiliki aturan-aturan yang memang itu bukan tujuan untuk membuat kita menderita, tapi supaya kita taat. Kalau kita memiliki beban yang berat, maka kita tidak akan gesit. Kita tidak akan lincah. Kalau kita menyapa orang, maka kita akan kehilangan fokus. Ibaratnya kalau kita mendengar berita duka cita, ya. Pasti ketika kita akan menuju rumah sakit, ada presiden sekalipun di samping kita lewat, yakinlah pasti kita tidak akan menegur presiden itu. Ya. Kita akan fokus kepada orang yang akan kita jumpai di rumah sakit itu. Seperti itulah kira-kira, ya, di dalam ayat yang keempat ini. Jangan memikirkan
apa yang menjadi keinginanmu, ya. Jangan terlalu membebani pikiran dengan segala apa yang terjadi di dunia ini, ya. Manusia butuh makan, oke, manusia harus berdoa kepada Tuhan, ya. Manusia tidak fokus karena ditimpa oleh banyak pemikiran, manusia harus bawa di dalam doa supaya kembali fokus. Itulah yang dimaksudkan di dalam ayat yang keempat ini. Kemudian kita perhatikan juga di dalam ayat yang kelima, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Kata damai sejahtera bagi rumah ini adalah ciri khas bagi para pengikut Kristus. Itu sama seperti kita katakan shalom, ya. Apakah shalom belakangan ini hanya kata-kata saja gitu ya? Mungkin itu perlu kita introspeksi diri ya. Apakah shalom, ketika kita ucapkan shalom, itu benar-benar artinya damai sejahtera bagi rumah ini, atau shalom yang kita ucapkan itu hanya lip service, ya, dikit-dikit shalom, dikit-dikit shalom. Tetapi di dalam ayat yang kelima ini, kata damai sejahtera bagi rumah ini, shalom, benar-benar diucapkan dengan kesungguhan. Damai sejahtera bagi rumah ini. Nah, seperti itulah kira-kira cara penyampaiannya, ya. Tidak asal berbicara damai sejahtera bagi rumah ini, damai sejahtera bagi rumah ini, tidak seperti itu, ya. Tetapi di dalam ayat yang kelima dikatakan sungguh-sungguh mengatakannya. Kenapa harus sungguh-sungguh mengatakannya? Karena ada kuasa Allah yang kita transferkan kepada orang di rumah itu, sehingga orang itu juga mengerti. Istilah anak muda sekarang, sefrekuensi dengan orang yang mengatakan itu, ya. Jadi itulah maksudnya kata sungguh-sungguh, ya. Bukan asal ngomong, asal bicara. Nah, kemudian kita perhatikan lagi di dalam ayat yang ke-6, dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Itulah efeknya, dampaknya, ya. Jikalau kita meresponi shalom itu dengan bermain-main, maka damai sejahtera itu tidak akan kita terima. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh, maka itu akan menjadi berkat bagi kita. Kemudian di dalam ayat yang keempat, ya, sampai dengan ayat yang ke-10, itu adalah aturan-aturan yang harus dilakukan, yang harus diikuti oleh para 70 murid tersebut, ya. Kalau benar-benar ya kita perhatikan di dalam ayat ini, ya. Apa yang disajikan oleh tuan rumah harus diminum, ya. Apa yang disuruh makan, dimakanlah yang sesuai dengan apa yang dihidangkan. Jikalau ada yang sakit, sembuhkanlah, begitu ya di ayat 9, ya. Sembuhkanlah orang-orang yang sakit yang ada di situ, ya. Dan ketika sembuh orang tersebut, harus ada kata-kata yang engkau katakan, kerajaan Allah sudah dekat padamu, ya. Kerajaan Allah sudah dekat, artinya apa? Ya. Di sini mengandung makna, ya, bahwa Yesus telah datang ke bumi, betul. 2025 tahun yang lalu, Yesus sudah datang ke bumi. Yesus telah menjumpai manusia, betul. Ya. Yesus mengutus para murid untuk berjumpa dengan orang-orang yang diciptakannya. Yesus telah hidup dalam sejarah manusia. Betul, itulah arti kerajaan Allah. Yesus telah hidup dalam sejarah manusia. Sejak dalam perjanjian lama telah dituliskan bahwa Immanuel akan lahir. Dan itu sudah digenapkan di dalam perjanjian baru. Yesus telah membuka jalan menuju surga. Betul, Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus telah membuka jalan ke surga. Dan Yesus telah menyatakan kuasa, kemuliaan dan hak-haknya melawan kekuasaan iblis.
Itulah arti kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Yesus menyuruh para murid supaya mereka mengatakan ini kepada orang-orang yang mereka jumpai, bahwa terimalah Yesus. Ya. Kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah dinyatakan di dalam kasih, sukacita, damai, pertobatan, iman kepada Injil. Ya. Orang-orang yang menerima kerajaan Allah, maka dialah yang akan diberkati oleh Allah. Tetapi orang-orang yang tidak menerima kerajaan Allah, mereka akan masuk ke neraka. Ya. Jadi di sini ketika Yesus diutus oleh Allah, Yohanes 3 ayat 16, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan menjadi milik seluruh manusia. Tetapi keselamatan itu tidak akan menjadi milik seluruh manusia jikalau manusia tidak mau percaya kepada Allah melalui Yesus Kristus. Semua manusia akan diselamatkan oleh Allah. Tetapi bagaimana manusia meresponi keselamatan dari Allah itu hanya satu jalannya, yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Ketika seseorang percaya kepada Yesus Kristus, maka dia hidup di dalam Injil yang disampaikan oleh Yesus Kristus selama Yesus hidup di muka bumi ini. Itulah Injil. Sehingga dari zaman Yesus ada sampai pada kekinian 2025 di tahun ini, Injil masih tetap harus kita beritakan. Amin. Injil harus tetap kita sampaikan. Bagaimana orang-orang yang menolak Injil, maka dia juga akan menerima kebinasaan. Anda bisa bayangkan kalau orang tua kita, siblings, kakak adik kita, mereka belum menerima Injil. Keselamatan itu tidak goncengan. Keselamatan itu pribadi. Kita di surga, mereka di neraka. Bagaimana hati nurani kita? Tidak bisa lagi kita katakan kepada Allah, Tuhan Allah, hai pemilik surga, saya mau turun dulu ke bumi supaya saya bisa beritakan kepada mama bapak saya, kepada keluarga-keluarga saya yang masih muda di bumi itu, supaya mereka percaya kepada Yesus. Nggak bisa. Kerajaan surga itu bukan seperti bioskop yang bisa keluar masuk. Kalau kita suka, kita tinggal beli HTM, harga tiket masuk, dan setelah selesai film kita keluar. Kerajaan surga bukan seperti itu. Betapa menyesalnya kita, betapa sedihnya kita kalau kita sudah ada di sorga, tetapi banyak saudara-saudara kita, mereka pasti akan mati masuk ke neraka. Sehingga Yesus katakan, ini emergency, ini darurat. Bahwa memang kerajaan Allah itu harus disampaikan, dan kerajaan Allah itu tidak ada hanya di sorga, tetapi di bumi pun ada kerajaan Allah. Bahkan di hati kita juga ada kerajaan Allah. Ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga menuntut kita untuk tidak egois, membuat kita untuk kita care, peduli, kasih terhadap orang-orang yang belum mendengar tentang Injil. Ya, belum mendengar tentang Injil. Itu yang kita bisa pahami di dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-10. Di dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang 12, ayat 11 ayat 12 itu adalah dampak ketika orang-orang benar-benar menganggap bahwa kerajaan Allah itu hanya sekedar main-mainan. Ya. Maka debu
Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami, kebaskan di depannya. Ya. Tapi tetap katakan, kerajaan Allah sudah dekat. Atau jikalau memang dia berkeras hati untuk tidak mau lagi menerima, maka pada hari itu akan seperti Sodom. Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Berarti lebih berat daripada Sodom dan Gomora. Itu tertulis dalam Perjanjian Lama, ya. Kita perlu belajar betapa firman Tuhan itu seperti api yang menghanguskan. Ya. Kita berpikir ketika kita berbohong, nggak ada kok petir yang tiba-tiba menyambar kita, ya. Kita berbohong, nggak ada kok tiba-tiba polisi yang nangkap kita masuk ke penjara. Sehingga kita istilah orang Batak, patentengon ya, tenang-tenang aja lah. Masih ada kok. Ketika kita melakukan kesalahan, cukup kata maaf. Suatu waktu itu tidak bisa lagi terjadi. Dan kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus, Tuhan izinkan untuk kita melihat tanda-tanda itu di akhir zaman ini. Tuhan mengizinkan kita untuk melihat tanda-tanda itu. Apakah Yesus akan datang segera? Sebelum Yesus datang segera, apakah kita sudah mendengar bunyi sangkakala itu? Atau kita masih berpikir, Belanda, Jepang masih jauh. Nanti saja. Sebenarnya kondisi seperti itu ya, seringlah kita hadapi ya. Mungkin di antara kita pernah kehilangan orang yang kita kasihi. Ya. Apakah itu orang tua kita, opung kita, anak, ya, saudara kita. Kemudian orang-orang berkata, "Kuatlah, teguhkanlah hatimu. Seperti itulah kematian itu, pencuri di tengah malam." Ya. Seperti seorang pencuri di tengah malam. Seperti itulah kematian itu. Itu tanda. Ya. Kedatangan Yesus kedua kali, tidak ada satupun yang tahu. Terus apa bedanya kita sebagai orang Kristen yang sudah ditebus Kristus dengan orang dunia ini yang kita juga tidak tahu, ya, tidak mengerti apa maksud firman Tuhan. Nah, sehingga Tuhan mengingatkan kepada para murid supaya mereka menyampaikan tentang kerajaan Allah, ya, bahwa kerajaan Allah itu berbicara tentang Yesus sudah ada di bumi. Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari manusia yang mati masuk neraka. Selagi dia masih hidup, masih ada kesempatan dia mati masuk surga. Ya. Nah, jadi Allah memberikan kesempatan, ya, kesempatan ketika Tuhan Yesus menunjuk para murid, mereka memenuhi panggilan pelayanan itu. Ya. Mereka dengan sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan itu. Kita kenal itu dengan istilah misi. Ya. Jadi ketika kita bermisi, maka artinya kita mewartakan Yesus yang membebaskan manusia dari dosa dan kematian. Itulah misi Allah yang kita terima karena kita adalah pengikut Kristus. Nah, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya. Bagaimana respon kita ketika kita mempelajari kebenaran firman Tuhan ini? Ya. Ada 3 hal yang ingin kita pahami di sini, ya. Kita akan menjadi suatu respon, ya. Ibaratnya kalau di dalam pendidikan, ya, karena mengerti maka melakukan. Ya. Nah, jadi ketika kita mengerti apa yang dibahas di dalam ayat yang pertama dengan
sampai dengan ayat yang ke-12 ini, maka kita menunjukkan respon kita. Respon yang pertama adalah sadarilah diri kita bahwa kita sedang dipanggil oleh Allah untuk memberitakan kabar baik. Panggilan itu tidak hanya ditujukan kepada pendeta, majelis, mahasiswa teologi, dosen teologi, tidak. Tapi kepada seluruh orang Kristen yang sudah diselamatkan, ditebus oleh Allah. Itu berlaku. Ya. Memberitakan kabar baik. Itulah respon kita. Memberitakan kabar baik. Ya. Lewat perkataan kita, pikiran dan perbuatan kita. Ya. Kalau misalnya dalam porsi ibu, ya sebagai dosen, saya senang kalau mahasiswa itu berdiskusi dengan saya. Ya. Semalam ada mahasiswa bimbingan saya, ya. Makanya saya senang, saya bilang banyak-banyakin aja deh mahasiswa bimbingan saya. Ya. Nggak pernah capek deh untuk membimbing. Walaupun dosen-dosen yang lain mungkin berpikir, aduh berat loh. Tidak apa-apa. Ya. Karena itulah porsi sebagai dosen. Ya. Saya senang berdiskusi sama mahasiswa yang menyusun skripsi. Ya. Ketika saya suruh dia membaca buku penerbit Momentum, dia katakan, saya tahu Bu, Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu satu hakikat, tiga pribadi. Terus saya sanggah, itu sudah titik atau masih koma? Menurut saya sudah titik itu Bu. Allah Tritunggal adalah satu hakikat, tiga pribadi. Seharusnya koma. Ya, pribadinya sama atau berbeda. Ya. Saya pernah sampaikan kepada para mahasiswa di Jumat pagi, ya. Yang betul adalah pribadinya ya berbeda, bukan sama. Ya. Orang yang Kristen yang di gereja-gereja, guru-guru agama, silakan Anda bertanya kepada mereka. Siapa nama Allah yang kita sembah? Pribadi Allah Tritunggal. Seberapa banyak orang yang menjawab seperti itu? Apa maksudnya Allah Tritunggal? Satu hakikat, tiga pribadi, apakah sama atau berbeda? Ketika mereka katakan sama, Anda harus membetulkan itu. Ya. Kalau dikatakan berbeda, ya memang betul itu. Tekankan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Nah, di situ kita melihat ya, bagaimana setiap orang yang mengalami penebusan di dalam Kristus, mereka harus meresponi panggilan mereka untuk memberitakan kabar baik. Memberitakan Injil lewat perkataan, pikiran, dan perbuatan. Nah, porsi Anda sebagai mahasiswa, porsi Anda sebagai alumni, bagaimana? Apa? Sehingga kita bersyukur setiap hari Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melayani. Apalagi di Desteto ini ya, banyak ada pelayanan DCF, TG, CO, DPA. Ya. Melakukan pelayanan. Dengan cara itu akses pintu masuk kita untuk memberitakan Injil. Ya. Ada waktu di mana kita dikuatkan di kampus ini, ada waktu ketika kita harus keluar membaur di tengah masyarakat dan berbicara tentang kebenaran. Itu respon kita yang pertama. Terus yang kedua, apa yang menjadi respon kita adalah kita memiliki fokus kepada kerajaan Allah. Apakah Anda yakin bahwa sampai akhir hidup nanti kita tidak tahu umur kita berhenti di angka berapa? Ya, apakah engkau akan tetap setia sampai akhir? Atau engkau akan berubah ketika kuliah
levelnya sudah 90% menjadi pengikut Kristus. Tetapi ketika sudah jadi alumni, level pengikut Kristus jadi 50%. Bahkan ketika nanti sakit-sakit, menderita, tua, 1% tak ada lagi imannya. Manusia bisa berubah. Termasuk saya. Bisa berubah. Ya. Tapi karena kesadaran bahwa manusia itu bisa berubah, maka kita harus bersandar kepada yang kekal. Amin. Kita harus bersandar kepada yang tidak berubah. Manusia bisa berubah, para ahli agama bisa berubah, para pendeta bisa berubah, bahkan ketua yayasan bisa berubah, semua bisa berubah. Ya. Katanya mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan uang. Bagaimana dengan Anda yang masih kuliah dan nanti Anda akan menjadi pekerja? Ini menjadi suatu teguran bagi kita untuk kita tetap fokus kepada Allah yang benar itu. Ketika kita tahu bahwa segala sesuatu itu pasti akan berubah, maka betapa pentingnya kita harus bersandar kepada yang kekal. Firman Tuhan katakan, Salpudo sude purtibion, itu bahasa Bataknya ya. Hancurlah semua yang ada di dunia ini, tetapi satu yang akan kekal selamanya. Apa? Firman Tuhan. Hatani Jehovah. Firman Tuhan akan kekal sampai selama-lamanya. Akan tetap ada sampai selama-lamanya. Sekarang respon Anda. Apakah itu hanya sekedar konsep teorimu saja? Masih jauh. Masih jauh. Tidak. Nggak boleh kita berpikiran seperti itu. Kita harus selalu berwaspada, berjaga-jagalah senantiasa. Kita harus memiliki hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan. Karena kedatangan Tuhan seperti pencuri di tengah malam, yang tidak pernah mengatakan kepada pemilik rumah, hati-hati ya, jangan tidur ya, saya akan datang untuk ambil semua kekayaanmu. Tuhan Yesus ketika dia datang tidak akan memberitahu siapapun kedatangannya. Kita sebagai orang Kristen yang sudah ditebus oleh Kristus, kita hanya bisa tahu dari tanda-tandanya. Kalau kita menganggap masalah itu adalah ringan, ya, masalah itu adalah ringan, ya, kita akan binasa. Tapi kalau kita menganggap bahwa firman Tuhan itu adalah kekal dan dialah yang akan menyelamatkan kita, maka sejak kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita akan berjaga-jaga, kita akan waspada, kita akan memperhatikan kehidupan kita dengan benar, dengan tertib, dengan sopan. Apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, semuanya itu pasti kita tanya, apakah engkau berkenan Tuhan? Apakah engkau mengizinkan aku untuk pergi ke sana? Apakah engkau berkenan untuk aku melayani dia? Segala sesuatu kita tanya pada pimpinan Tuhan. Kita tanya sama Tuhan. Kita berjalan seturut dengan pimpinan Tuhan. Itulah artinya kita fokus kepada Tuhan. Kita tidak menganggap enteng firman Tuhan ini. Firman Tuhan katakan semua bumi akan lenyap. Ya, akan lenyap. Tetapi firman Tuhan akan kekal selama-lamanya. Ini sesuatu hal yang menarik untuk kita pegang. Ya. Dan memang firman Tuhan itu ya dan amin. Ya. Dan Yesus akan datang untuk yang kedua kali. Kedatangannya seperti kematian yang tidak seorang pun tahu kapan kematian tiba. Ya. Kita hanya bisa nangis, kita hanya bisa sedih, kita hanya bisa teriak. Kemudian kita hanya bisa melupakan. Karena masih banyak lagi masalah-masalah di depan. Hanya itu saja porsi kita. Tetapi firman Tuhan hari ini ingatkan bahwa segala sesuatu yang kekal itu tidak bersifat imitasi, itu tidak bersifat palsu, tetapi segala sesuatu yang kekal itu bisa dipertanggungjawabkan sampai pada akhirnya, sampai pada akhir zaman. Itulah firman Tuhan. Amin.
Firman Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Makanya kita harus fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Dan respon kita yang ketiga adalah kita menjaga kekudusan hidup kita. Ya. Iblis tidak bisa kudus. Orang yang kudus adalah orang yang rendah hati. Iblis tidak bisa rendah hati. Karena iblis diciptakan untuk sombong. Ya. Tetapi firman Tuhan katakan, apa yang mau engkau sombongkan di hadapanku? Semua dunia ini adalah milikku. Ya. Apa yang kita sombongkan? Elon Musk, ya, yang bisa membeli satelit sampai ke bulan. Elon Musk yang punya Starlink sampai ke pedalaman-pedalaman bisa diambil data-datanya. Siapa lagi orang yang kaya? Ya. Bill Gates, penemu Facebook. Ya. Orang-orang kaya seperti keturunan Yahudi, kaya mereka, punya harta nggak 1 triliun, 1000 triliun rupiah, tidak, 1000 triliun dolar. Mereka punya semua harta. Bahkan ada orang kaya bilang, nyawamu aja bisa aku beli. Begitu kira-kira. Ya. Tetapi Tuhan katakan, apa yang kau sombongkan di hadapanku? Nyawamu, nafasmu adalah milikku, kata Tuhan. Jadi kalau engkau bisa hidup hari ini, itu semua hal yang harus kau syukuri di hadapanku. Sehingga respon kita ketika kita dipanggil Tuhan untuk memberitakan kabar baik sesuai dengan tema pada hari ini, maka kita harus menjaga kekudusan kita benar-benar. Kekudusan kita itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita kudus, maka kita bisa melihat Tuhan. Ketika kita kudus, maka hidup kita dipakai oleh Tuhan. Kekudusan tidak menjadi suatu standar. Sudah berapa banyak pelayananmu? Sudah berapa banyak gelarmu? Sudah berapa banyak jiwa-jiwa yang kau layani? Kau sampaikan Injil, kau bawa mereka kepadaku. Kekudusan tidak berbicara tentang itu semua. Ya. Mungkin kita bangga ya. Kami misalnya diizinkan Tuhan melakukan pengembalaan di Jakarta. Dari jemaatnya 50 kakak. Jadi ketika Pak Jimmy melayani jadi 100 kakak. Di dalam jemaatnya itu ada para letnan, jenderal, ya. Kemudian 500 kakak bertambah-tambah setiap tahun. Secara manusia mungkin bangga kami, hebat ya. Orang-orang pada hebat, Pak Jimmy ya. Hebat Bu Marini, Anda doktor dua-duanya. Anda sudah membuat banyak jemaat bertambah. Tetapi tahukah kita? Di hadapan Tuhan tidak ada artinya. Ya. Mengerikan sekali. Jadi kekudusan bukan berbicara tentang itu semua. Bagaimana hubungan relasi kita dengan Tuhan? Bagaimana kita serupa dengan Kristus? Semakin kita mengenal Tuhan, maka semakin kita ada di dalam hadirat-Nya. Kita membangun hubungan persekutuan dengan Tuhan. Kita membangun ibadah dengan Tuhan. Jangan hanya senang ketika kita disebut mahasiswa teologi, mahasiswa STTOI, oh pasti Anda sudah masuk surga. Tidak. Ketika Anda disebut sebagai pemimpin yang luar biasa, Anda pasti tidak. Ada juga ayat katakan, seseorang itu yang melayani Tuhan katakan, Tuhan, aku sudah bersaksi bagi namamu, aku sudah mengusir setan demi namamu, aku sudah menyampaikan Injil demi namamu. Dan Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Tidak mungkin kita kesal sama Tuhan. Tuhan, gak mungkin lah. Ya. Karena itu sudah beda dunia. Jadi sehingga ketika kita ingin berkenan di hadapan Tuhan, di dalam hidup kita pada hari inilah kita mulai memperbaiki diri. Firman Tuhan menegur kita dengan keras. Ya. Menegur saya, menegur Anda
supaya kita tetaplah menjaga kekudusan hidup di hadapan Tuhan. Orang yang memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, hidupnya harus kudus. Amin. Orang yang hidup kudusnya, maka dia benar di hadapan Tuhan. Saya bertanya kepada mahasiswa saya, kamu mau disebut orang baik atau orang benar? Wah, hebat itu mahasiswa, saya bilang, orang benar, Bu. Kenapa gak mau jadi orang baik? Karena benar itu lebih dari segalanya. Semoga mahasiswa-mahasiswi di sini juga mau hidup menjadi orang benar. Amin. Ya, menjadi orang benar. Menjadi orang benar itu artinya kita selalu berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Kita hidup di dalam firman Tuhan. Yesus Kristus adalah pribadi yang penuh dengan kesengsaraan, ya, dan terbiasa menderita, ya. Yesus Kristus adalah seorang yang hidup di dalam kesengsaraan dan terbiasa dengan penderitaan. Maka ketika kita ada di dunia ini, kita teraniaya oleh karena kebenaran, kita terlindas oleh karena kebenaran. Saya sedang mengalami itu sekarang, ya. Saya terlindas karena kebenaran. Saya terbuang karena kebenaran. Ya. Tetapi ketika berdoa, Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bukan kamu yang berperang kepada mereka, tetapi aku yang berperang di hadapan mereka. Betapa luar biasanya. Ya. Kalau kita tetap hidup di dalam kebenaran, maka tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin. Ya, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita, menolong kita untuk kita tetap setia memberitakan kabar baik. Karena waktunya tinggal sebentar lagi. Kata sebentar lagi kita tidak tahu kapan, apakah hitungan detik, menit, jam, bulan, tahun, 1 dekade, 1 abad, kita tidak tahu. Seperti pencuri di tengah malam, ya. Biarlah firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk tetap setia memberitakan kabar baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang memberkati kami pada saat ini. Bapa, siapakah hamba-Mu ini yang menyampaikan firman Tuhan ini yang begitu berat, tetapi Engkau memampukan untuk kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana 2025 tahun yang lalu Tuhan mengutus 70 murid untuk memberitakan kerajaan Allah, maka pada saat ini juga kami menerima tugas dari Tuhan untuk memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah. Mampukan STTOI, mampukan kami semua Tuhan, hamba-Mu, para mahasiswa, alumni, kami semua Tuhan, para dosen, untuk memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah ke seluruh muka bumi ini. Setiap orang-orang yang kami jumpai, keluarga kami, sanak saudara, semuanya Engkau mampukan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Allah yang kudus. Terima kasih ya Roh Kudus yang memampukan hamba-Mu untuk menyampaikannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.